Tidak pernah ada sejarah manusia yang pernah saya baca, yang pernah saya kenali, di mana manusia sebusuk itu hatinya. Di mana hati manusia sebusuk seperti sekarang. Tidak pernah saya mengalami. Saya tidak pernah mendengar ada berita, ada buku atau apapun di mana Allah itu dibabi-babikan. Dan itu muncul di medsos. Manusia tega membabikan Allah. Manusia tega menyebut Nabi dengan nama alat kelamin. Itu tidak pernah ada. Sejahil-jahilnya Abu Jahal gak sampai kayak ngono. Tapi sekarang terjadi. Nabi dihina, Allah dihina, orang Islam dihina, sesama temannya menghina. Tingkat penghinaannya begitu kejam. Dan belum pernah saya membayangkan bahwa akan ada peradaban di mana manusia bisa sebusuk itu hatinya, bisa sekeliru itu pikirannya. Itulah. Maka saya tidak punya kata-kata lain kecuali ultra jahiliyah. Kalau di zaman yang Rasulullah mengatakan tadi Abu Jahal cuma satu, Abu Jahal jelas kafir. Sekarang ini Abu Jahal ini kan bikin masjid. Abu Jahal ke pesantren. Iya toh? Dikasih serban, pakai peci, dicium tangannya antri oleh santri-santri. Terus bagaimana? Bagaimana coba? Dan kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang memberi kita uang, yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak, itulah orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini. Semakin tinggi ngasihnya semakin baik. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Ya betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana tidak ultra jahiliyah? Jadi ini judul ini hasil perundingan teman-teman Rebuan KC, kemudian dikonfirmasikan ke saya dan saya mengusulkan ini. Guru-guru peradaban. Kita akan menghadapinya dengan beberapa metodologi akademis, rasa, tapi juga ketergantungan spiritual kita kepada Allah SWT. Yang pertama gini, ini judul ini tidak lahir kalau kita sedang mengalami peradaban yang kita seneng, yang kita merasa berkah, kita merasa nyaman. Ini lahir karena kita sedang mengalami peradaban yang sementara ini terburuk dari yang pernah ada di muka bumi. Ini sekarang ini saya menyebutnya ini ultra jahiliyah. Ini tolong dijadikan pintu dulu karena ini bisa tidak tepat betul, tapi begitulah keterbatasan saya. Pertama gini, ketika Menteri Agama datang ke Markas Ma'iyah beberapa waktu yang lalu, 2 minggu kira-kira, itu salah satu yang saya sarankan dan saya runding dengan beliau adalah tolong kembalikan MUI sebagaimana Pak Harto mengkonsepnya dulu. Jadi MUI itu adalah sesepuh dari semua kelompok-kelompok Islam. Dia yang mengkoordinasikan, dia yang memegang kebijaksanaan di hati dan pikirannya. Jadi bukan fatwa MUI yang kita tunggu, tetapi kebijaksanaan MUI terhadap fatwa-fatwa dari golongan-golongan yang bermacam-macam. Kalau fatwa, NU sudah punya Bahsul Masail, Muhammadiyah sudah punya Majelis Tarjih, dan MTA punya Majelis Tafsir Al-Quran langsung, LDI punya, Al-Irsyad punya, Persis punya, dan bahkan setiap ulama memiliki fatwa-fatwanya masing-masing. Kita jangan nambah satu perkara lagi, wong fatwa bermacam-macam aja sudah pusing, ditambahin MUI lagi kan begitu. Nah, MUI ini gini, saya pakai metode ud'u ila sabili rabbik. Itu Al-Isra apa An-Nahl itu ya, lupa saya. Al-Anfal saya lupa.
Saya senang lupa ini supaya saya terjaga untuk tidak menjadi mursyid Anda, supaya saya tetap menjadi sahabatmu. Karena Rasulullah sendiri tidak punya murid. Rasulullah menyebut semuanya adalah sahabat. Ini saya tidak berani melanggar. Karena la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kalau Rasulullah saja tidak pernah murid-murid nawong, ya toh, nganak buah nawong nggak tahu. Mosok aku wani ngono. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya, gak oleh kok melayu maraton disiki Kanjeng Nabi. Dadah kayak gitu ya. Muhammad di belakang aku rawani aku. Pokoknya aku buntuti masih aku sehat, aku tetap mburi ning Kanjeng Nabi Muhammad. Itu yang dulu pernah saya bisikkan ke Hakim. Hakim, jangan antum lebih populer dari Nabi Muhammad. Antum yang harus mempopulerkan Nabi Muhammad, bukan antum lebih populer dari Nabi Muhammad. Maka hati-hati sama televisi nasional. Antum diberhalakan, setelah itu dibanting. Dan baru sadar setelah kebanting-banting, baru sekarang membangun yang agak proporsional. Itu. Jadi maksud saya gini, kalau pakai ud'u ila sabili rabbik, ini perkara pertama. Memanggil orang dari A ke B, dari kurang baik menjadi lebih baik, dari buruk menjadi baik, dari kegelapan menjadi cahaya. Itu kita memanggilnya, memanggil orang. Ud'u maksudnya ud'un nas ya. Sabili rabbik, kita kembali ke teori bahwa sabil itu arah saja. Bahwa menempuh arah ke Bandung itu bisa lewat Sukabumi, bisa lewat tol, bisa lewat pakai kereta, bisa pakai pesawat, bisa itu monggo ya. Kalau NU sekarang pakai pesawat, Muhammadiyah pakai kereta, Ma'iyah melaku, bodong dewe pokoknya. Melaku ngesot pisan itu ya wes gitu. Itu syariat namanya ya. Kamu memilih jalan kemana ke Bandung dari Jakarta itu syariat. Nah, caramu menempuh jalan itu namanya thariqat. Nanti di ujung jalan itu kamu masih belum ketemu Shiratal Mustaqim, tapi sudah punya kecenderungan, asalkan engkau tetap fi sabilillah, arah ke Allah, maka sirat itu akan membayang di nuranimu. Makanya sampai akhir hayat sholat kita tetap ihdinas shiratal mustaqim. Itu ya, ini saya catatan kaki aja. Nah, saya kembalikan ke ud'u ila sabili rabbik. Sabili rabbik ya, bukan sabili ilahik, bukan sabili malik, bukan sabili. Tolong ini diperhatikan juga. Jadi Allah itu ketika meminta para mubalik atau para nabi, para rasul memanggil manusia, itu Allah menunggunya tidak sebagai ilahun, tapi Allah menunggunya sebagai Rabbun. Allah menunggunya dengan kasih sayang, bukan Allah menunggunya dengan kekuatan. Allah menunggu tidak dengan kekuasaan, Allah menunggu dengan cintanya. Maka ud'u ila sabili rabbika, tidak ilahika, tidak malik, dan seterusnya. Yang kecil-kecil ini jangan tidak diperhatikan. Ini andeng-andeng jenenge ya. Ada orang yang jadi sangat manis banget karena ada ditambahi tik menurut saya. Ono sing keliru nggone dadi welek ya, ono menyes babawis. Ono ya niku. Ono sing ngandeng-andengi ndek njero iku ketok tekan njaba gitu. Bagi yang makrifat ya. Ya makrifat cara mbuh iku gitu. Oke ya. Oke. Jadi ud'u ila sabili rabbik ini bagian NU, Muhammadiyah, LDII dan semuanya. Bagiannya MUI adalah bil hikmah. Bil hikmah. Dia yang pegang kebijaksanaan. Ini fatwanya bermacam-macam. Ini tarwehnya menurut ini 11, ini 23, ini seminggu sebelumnya sudah hari raya, yang ini kenduri tidak boleh, yang ini macam-macam lah. Nah, tahlil tidak boleh, ini enggak, kalau enggak tahlilan gatel gitu. Seterusnya ini kan bermacam-macam, maka dibutuhkan seorang al-hakim, seorang yang bil hikmah, dan itu tugas MUI. MUI tidak perlu repot-repot berfatwa. Dia mengelola fatwa-fatwa untuk apa? Wal mau'idatil hasanah, supaya ketika diaplikasi, disosialisasikan itu sudah clear, sudah hasanah bagi masyarakat. Jadi jangan dilempar setiap ini lempar
mangga, ini lempar jambu, ini lempar sawu, ini lempar manggis. Masyarakat kebingungan. Akhirnya gak dipangan kabeh. Wis timbangane kunut gak jelas, gak sembahyang subuh ae wis. Ya timbangane traweh gak jelas, wis gak usah traweh ae kan gitu akhirnya. Sama timbangane masjid ngene wis gak usah nang masjid gitu. Akhirnya gitu. Wis timbangane urip koyo ngene wis mati ae itu nek kok terusno kan. Nek diterusno lak gitu itu ya. Makanya setiap Anda mengambil keputusan satu langkah, simulasikan sampai akhirat. Simulasikan sampai akhirat. Gak iso kon mandek di tengah jalan. Anda tidak bisa berhenti. Anda wajib hidup abadi. Wajib bil haq au birrahmah au bi ayyi syai'in. Dengan apapun alasannya Anda wajib hidup abadi. Tidak bisa mengelak. Pensiun dini tidak bisa. Mau tidak mau Anda masuk surga atau neraka. Mau tidak mau. Lari, tidak ada tempat yang lain, cuma dua itu. Gitu ya. Jadi untuk apa kok bil hikmah, dan itu tugas MUI, supaya ada pengelolaan. Jadi jangan diomongkan kepada umat, kepada rakyat sebelum ada bil hikmah, sehingga tidak membingungkan siapa-siapa. Ini kan rakyat dilempar macam-macam sehingga bertengkar di antara mereka. Dan itu peradaban terburuk yang pernah ada di dalam sejarah Islam di Indonesia ini. Itu. Penting mana menjaga gereja apa menjaga pengajian misalnya, upamanya gitu kan. Nah ini MUI yang harus bijaksana. Ya, nanti fatwa ini meskipun sudah dihikmai, sudah dibijaksanai, dia tetap akan mengalami benturan-benturan dengan kondisi masyarakat. Itu pasti. Pasti, karena itu sunatullah. Kamu ideal apapun bersuami istrianmu, itu wajib ada pertengkaran. Karena kemesraan yang tertinggi itu munculnya setelah pertengkaran. Jadi kalau sampai sebulan Anda tidak bertengkar, bikin perkara supaya bertengkar, supaya mendapatkan kemesraan yang lebih tinggi daripada kemesraan standar. Itu custom namanya, bukan default gitu ya. Itu jelas ya. Ini serius ya. Jadi sekarang urutannya jelas. Ini urutannya jelas. Ud'u ila sabilik ini kewajiban semuanya. Kebetulan ada kelompok-kelompok, maka mereka berdiskusi untuk melahirkan fatwa. Setelah fatwanya bareng, baru dikumpulin sama MUI. Fatwamu piye. Ya. Diolah bersama-sama supaya wal mau'izatil hasanah. Supaya ketika sampai ke masyarakat dia merupakan perlakuan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kan gitu. Ini jelas ya. Ya. Kalaupun nanti terjadi benturan sudah ada rumusnya. Wajadilhum billati ya ahsan, jelas Allah ngasih rumus. Gitu ya teman sekalian. Ini pertama. Nah, saya tidak terlalu yakin bahwa Menteri Agama akan mampu mengorganisir itu. Tapi pokoknya saya sudah menyampaikan, kan gitu. Gitu. Jangan terus ternyata tak nun perlu Soeharto, ngono kuwi. Goblok itu wajar, cuma ojo kenemenen Pak ya. Ojo kenemenen. Ini saya ini mengalami macam-macam. Saya disambati oleh orang kecil, orang besar, orang menengah segala macam. Di Indonesia itu, nek cara mentura dulu ya di tempat saya itu, nek gelut, nek skala gelut, nek kalah gelut dia cari alasan. Saking gede, saking itu soalnya dia gede. Ntar kalau dia ternyata sama-sama gedenya, cari alasan lain. Saking anak walura. Ya. Terus kalau saking anak Pak Lurah cari alasan lain didoleki saking jualan agama tadi menang, kan gitu. Ngeles, pokoknya ngeles terus. Jadi menang zalim, kalah dendam. Itu peradaban terburuk yang pernah kita alami. Dengki, dendam. Tidak pernah ada sejarah manusia yang pernah saya baca, yang pernah saya kenali, di mana manusia sebusuk itu hatinya. Di mana hati manusia sebusuk seperti sekarang. Tidak pernah saya mengalami. Saya tidak pernah mendengar ada berita, ada buku atau apapun di mana Allah itu dibabi-babikan. Dan itu muncul di medsos.
Manusia tega membabikan Allah. Manusia tega menyebut Nabi dengan nama alat kelamin. Itu tidak pernah ada. Sejahil-jahilnya Abu Jahal gak sampai kayak ngono. Tapi sekarang terjadi. Nabi dihina, Allah dihina, orang Islam dihina, sesama temannya menghina. Tingkat penghinaannya begitu kejam. Dan belum pernah saya membayangkan bahwa akan ada peradaban di mana manusia bisa sebusuk itu hatinya, bisa sekeliru itu pikirannya, gitulah. Maka saya tidak punya kata-kata lain kecuali ultra jahiliyah. Ini saya tolong, ini kunci, ini masih bisa diperdebatkan. Terus gini, kalau di zaman yang Rasulullah mengatakan tadi Abu Jahal cuma satu, Abu Jahal jelas kafir. Sekarang ini Abu Jahal ini kan bikin masjid. Abu Jahal ke pesantren. Iya toh? Dikasih serban, pakai peci, dicium tangannya antri oleh santri-santri. Terus bagaimana? Bagaimana coba? Dan kita punya peradaban alam pikiran dan budaya di mana yang baik, orang yang baik adalah yang memberi kita uang, yang memasang kita jadi komisaris kayak staf menteri kayak, itulah orang baik. Gitu loh. Calon gubernur, calon bupati yang baik adalah yang ngasih duit segini. Semakin tinggi ngasihnya semakin baik. Jadi jadilah pelacur besar. Ya. Syukur Anda pernah di apa namanya itu? Apa itu wingi jenenge? Anda kerja di Alexis 5 tahun, menumpuk uang lumayan sampai Anda pulang hari raya di sana bikin musola. Anda jadi ya nek wong wedok ya gak kiai haji apa ya? Haja. Ya. Jadi kita ini sedang di dalam satu penganiayaan diri yang luar biasa, di mana Tuhan kita adalah keuangan yang maha kuasa itu. Ya betul enggak? Pokoknya biar iblis, biar dajjal, biar jin ifrit, asalkan datang bawa duit, dia menjadi malaikat. Betul enggak? Ini dengan segala variabel-variabelnya. Pokoknya begitu yang terjadi sekarang. Bagaimana tidak ultra jahiliyah? Itu kedua. Ya. Yang ketiga, kita ini seolah-olah hitam putih. Pokoknya yang putih, setiap kelompok mengatakan dirinya putih, lawannya hitam. Terus si hitam ini juga merasa dirinya putih, sini yang hitam. Kan gitu. Terus piye iki Abu Jahal sing ndi iki? Kan begitu. Bagaimana? Rasulullah tidak menghadapi itu ya? Nabi Musa tidak menghadapi itu ya? Lah aku sing ngadepi iki apa ya? Ya apa ya? Dan itu pura-pura juga. Dia juga tidak penting hitam apa putih. Karena di dalam dirinya, kalau yang menguntungkan hitam dia hitam, kalau yang menguntungkan hijau dia hijau, kalau yang kira-kira membuat dia menjadi komisaris merah, ya merah dia. Betul enggak? Jadi iki Abu Jahal cap opo koyo ngene iki. Ki opo ki angel iki. Pon pas angkat tangan gitu kan. Terus iblis teko, ojo meneh sampean aku yo angkat tangan. Loh, lah kok kono angkat tangan iblis? Lah nggih lah kula niku karep kula mboten sampai sak monten. Saya itu menggoda manusia tidak sampai sejahat itu. Sebelum saya goda, dia sudah melakukan 1000 kali lipat lebih jahat daripada yang saya rekomendasikan. Nah, sepiye coba. Jadi kan, maka yang ketiga poinnya adalah mainstream kita adalah kemunafikan. Lah kalau mainstreamnya kemunafikan, Anda tidak bisa pegang. Kelihatannya hitam ternyata putih. Ketika kita simpulkan putih ternyata hitam. Ketika ini bolak-balik ini putih hitam, oke ini jelas hitam, ternyata hijau. Kan kita nggak pernah bisa pegang ini. Kalau kemunafikan itu nggak bisa pegang. Kita tidak tahu ini mengagumkan atau menjijikkan. Kita nggak tahu lagi karena kemunafikan. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan bos, bukan kiai, tidak punya nasab, tidak pernah punya sanad ilmu yang jelas.
tidak punya kekayaan yang mencukupi untuk menjadi seorang bos, tapi saya tidak pernah sempat nyetir. Saya ke Jakarta ada yang jemput nyetir, saya ke Surabaya ada yang jemput, saya di Jogja kemanapun saya ada yang nyetir. Bukan karena saya punya sopir, karena tidak ada yang tega kalau saya nyetir. Betul enggak? Dan saya juga tidak tega kalau saya nyetir. Bayang no, mosok aku saya nyetir ganti turun dek kiwaku. Kan jadi saya tidak punya kesempatan untuk nyetir. Bayangin, padahal saya bukan siapa-siapa. Tapi di Indonesia, presiden bisa naik-naik pohon, bisa dandani opo, masang-masang opo, bisa copot sepatu untuk masuk got. Kan gitu. Ini apa ini yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Menteri iso meneng-meneng nyapu jalan tol, coba. Saya aja yang bukan siapa-siapa ndak mungkin nyapu jalan tol toh, Mas. Kan gitu ta. Apa yang terjadi di Indonesia ini kecuali kemunafikan? Salah satu aplikasi kemunafikan adalah pencitraan. Pencitraan adalah pemalsuan. Pemalsuan itu kriminalitas. Pemalsuan adalah dosa besar yang luar biasa. Dan kita sedang menjalani demokrasi ini dengan pemalsuan-pemalsuan tentang apa saja. Kan gitu. Dan di Indonesia hukum kita terapkan dengan penuh dendam. Pak Nur Somad anaknya nyerempet becak saya. Yang saya hukum bukan anak yang nyerempet, tapi Pak Nur Somad saya pecat sebagai dosen. Loh, Indonesia bisa begitu, Mas. Dipecat, tokonya tak bubarno. Iya coba. Membabi buta hukum kita. Anda tidak tahu aja ceritanya, tapi saya menjumpai itu di mana-mana. Sebuah media memberitakan X yang merugikan pemerintah. Mestinya kalau zaman Pak Harto dulu pemretnya diganti. Itu pun sudah represif. Tidak ada kebebasan pers. Sekarang enggak gitu, Mas. Yang punya media itu diteror. Kontraknya dibatalkan, kekayaannya dipotong, dan seterusnya. Pokoknya dendam kesumat. Tapi dendam kesumat itu tidak kelihatan karena ada sihir besar sedang menimpa kita. Ada sihir besar yang membuat orang bisa memuja dua orang di Indonesia melebihi Nabi Muhammad, melebihi Yesus, melebihi Nabi siapapun. Dua orang ini lebih dari semua Nabi dan malaikat. Tidak pernah orang Indonesia membela malaikat Jibril seperti mereka membela dua tokoh ini. Kalau Anda tidak tahu siapa dua tokoh ini, tidak usah ikut makyan. Ngunut tok garu kan itu. Gitu ya, Mas ya. Jadi sihir besar membuat kita gelap. Kita membenci seseorang melebihi kadar dan kita mencintai seseorang melebihi kadar. Lebay, kuadrat. Belani Gusti Allah gak tahu dibelani kayak ngono. Quran bisa dilempar, bisa diinjak, bisa dihina, bisa diejek. Tapi belani dua nabi pasca khotamal anbiya ini. Ya apa kok pasca khotamal anbiya? Kalau Anda paham bahasa Arab kan lucu itu kan. Melebihi membela agama, membela kitab suci, membela nabi, membela rasul. Dan itu terjadi di Indonesia. Saya tidak marah. Allah mengatakan tidak ada orang yang menganiaya kecuali menganiaya dirinya sendiri. Kalau nanti Anda tahun 2019 memproduksi politik persis seperti sekarang, Anda adalah segoblok-gobloknya orang. Nek podo karo saiki iki sing produksimu, ya wis anjene wis kon gak iso tak tulung kon. Nanti saya ngambek ke pinggir hutan terus Nabi Muhammad iku lha kok ndek kene kuwi tugasmu akeh pun boten wis gak tak. Boten. Pun boten. Oh, ora iso kuwi tugasmu as. Mlebu neraka cetha Pak malahan Pak. Timbangane mlebu Indonesia ya toh. Waduh, wis koyo ngene iki ya apa ya Allah, ya Allah. Jadi saya ini putus asa. Ya, teman sekalian.
Al-Quran mengatakan wala tai asu, jari sopo. Tolong ditafsirkan yang benar, ditadaburi. Tai asunya ndak apa-apa. Tai asu itu putus asa. Wala, jangan putus asa atas rahmat Allah, atas pertolongan Allah. Ya putus asa nang awakmu dhewe ya wis samestine. Mosok kon kaya ngono keadaanmu gak putus asa. Apa sing kok andalno nek uripmu iku apa? Aku putus asa nang keadaan Indonesia dan awakku dewe, tapi aku tidak putus asa kepada pertolongan Allah. Yang tidak boleh adalah putus asa mirrauhillah. Tapi kalau putus asa nang dapurmu dewe, ngancane dapurmu kayak ngono gak putus asa yo, gak masuk akal. Penggawean gak jelas. Bojo mana ae. Ya Mas ya. Jadi Ustadz, selama ini tafsir-tafsir tidak mendetail. Putus asa itu yang tidak boleh adalah kepada pertolongan Allah. Kalau putus asa atas dirimu, lan segoi wis mambu gak putus asa gue. Goblok ta? Iki jelas mambu ngene iki lho. Ya putus asa, boleh putus asa terhadap sego sing wis bosok. Tapi kamu tidak boleh putus asa bahwa engkau akan mendapatkan nasi yang baru, yang fresh. Bisa nggak? Bener nggak? Jadi walatai asu konteksnya mirrauhillah, tidak walatai asu titik. Bayangin kalau Allah mengatakannya pakai tidak pakai mirrauhillah, kira ayo gak enak. Walatai asu titik. Lah gak enak sih. Allah sudah memperhitungkan semua bahasa di dunia. Maka disambung kalimatnya langsung loh, nggak pakai koma, nggak pakai wakof, nggak pakai apa-apa loh ya. Wala ta'asu mirrauhillah innahu la yai'asu mirrauhillah ilal qomul kafirin gitu ya. Jadi kalau ayatnya dipotong di situ, Allah juga ndak mau mesake wong Indonesia. Bayangin kiroah di Istiqlal atau pas Maulid Nabi di istana. Wala ta'asu. Bayangno, nek ayatnya dipotong di situ. Allah Maha bijaksana dan futurologis. Dia ngerti dengan persis bahwa besok-besok ayat-ayat yang dia pilih dengan bahasa Arab itu akan sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia tai artinya apa, asu artinya apa. Maka Allah tidak memperkenankan bangsa Indonesia bersedih hatinya. Engko nek kiroat terus ngunul atau sing liwat, apa iki ono masjid isine tai asu ya. Ya Allah, terima kasih atas rahmat-Mu. Kami bisa Engkau beri kebahagiaan di dalam kesedihan yang luar biasa ini. Ya, tak terus nanti, oke. Terus ada lagi kemarin Cak Fuad Ustaz. Itu sukhun. Ada kata dalam Al-Quran itu gini. Jadi ada bukhlun, ada sukhun. Bukhlun itu kikir, bakhil, medit, akeh yaman. Apa wis pokoke nek Jombang akeh yaman iku. Saking ngatose ya toh. Ya, itu saingan dengan Nyi sing nggawa pecut itu loh. Bagi yang belum pernah mendengar sudah tahu ya, Nyi sing nggawa pecut. Sudah tahu ya? Oke, udah enggak perlu saya ulang. Beol bawa cambuk. Jadi kalau ada orang kok dipinjemin sepeda motor enggak boleh, oh dasar beol bawa cambuk gitu. Maksudnya dia beol tuh bawa cambuk, Mas. Kalau ada ikan nodoli tainya dicambuk ya. Bayangin tainya aja nggak boleh diminta. Jangankan duitnya atau motornya gitu loh Mas. Lah ini yang baru paham, ini baru sekarang dia. Jadi perhatikan aja pinggangnya, kalau ada cambuk berarti dia orang medit. Orang pelit. Nah, kalau orang bakhil itu tingkatnya gini, punyamu, punyaku. Egois, membatasi diri. Dah, terserah kamu tapi ini punyaku. Aku nggak perlu kasih kamu, nggak perlu sodako, nggak perlu nolong. Itu bakhil. Tapi kalau syukhun itu lebih dari itu.
Wekku ya wekku, wekmu ya wekku. Jelas ya? Punyaku adalah punyaku, punyamu adalah punyaku juga. Maka koruplah dia. Maka dia bikin undang-undang untuk menghabiskan hartanya rakyat. Itu namanya sukhun. Jadi double medit, double bakhil. Jadi nggawa cambuk loro. Nyewene. Iya. Nyenengno ya, nek di teater nek apik Mas ya. Bayangin sekarang ada teater di situ, terus ono pemain ndodok ngono, karo ngene. Ayo. 3 kali diberikan mau diceklek. Oke, gitu ya. Ini kunci-kunci aja Mas. Kemudian saya ini membuat judul ini karena saya itu memohon kepada Allah agar Anda itu dimandirikan oleh Allah. Nanti Anda akan menghadapi tahun politik. Kita segera memasuki tahun politik. Belum tahun politik saja sudah kayak gini. Ya. 2018 kita masuki dengan geotermal yang lebih panas. Dengan hawa yang lebih panas dari gunung-gunung berapi yang tersekam dan terpendam di dalam dirimu masing-masing. Nah, saya mohon kepada Allah, apapun yang terjadi di tahun 2018 sampai 2019, Anda oleh Allah dilindungi. Itu saya sedih bener soalnya Mas, saya sedih bener. Dan saya itu mikirin Anda. Nah, aku enggak ada masalah kok. Ya, saya itu mikirin Anda semua, ojo sampai Anda lebih menderita. Jangan sampai Anda, kalaupun menderita, Anda diberi bekal untuk melawan penderitaan itu, gitu loh. Kalau Anda mendapat kesulitan, Anda sudah pegang kemudahannya juga, gitu loh maksud saya. Dan Anda punya kemandirian. Maka kalau saya ke pertanyaan pertama, mencari guru dan seterusnya, sebenarnya nomor 1 itu Anda sendiri harus punya kedaulatan atas dirimu masing-masing. Guru itu, ya guru itu ya Allah sama Rasulullah lah. Wong kalau ada tabi'in sampai berapapun levelnya, toh harus Anda cek sampai Rasulullahnya. Harus Anda, ya sudah langsung aja. Wong kan alamal insana malam ya alam. Allah itu mu'alim kita. Allah itu yang mengajari kita langsung. Maka saya tahun 74 saya menulis puisi dan sampai hari ini masih banyak yang akan mementaskan Tuhan aku berguru kepadamu. Kiai Kanjeng juga membuat lagu Tuhan aku berguru kepadamu. Waktu itu diajak saya gayane meguru nang Gusti Allah, nang sapa masuk nang raimu ngono. Repot-repot. Saya berguru ya kepada Allah lah. Dan saya memang tidak punya guru di mana-mana. Ya berguru kepada Allah, terus kepada siapa? Terus caranya piye? Ya pokoknya hatimu dekat. Ngomong langsung. Kalau mau maknyahan ya Allah, tolong jangan perbolehkan mulutku mengucapkan sesuatu yang mereka tidak mendapatkan kemaslahatan dan darinya. Itu doa saya. Dan saya tidak pernah mempersiapkan apa-apa, yang mempersiapkan Allah. Nah terus siapa yang bukan bersiap? Emang kita bisa mempersiapkan sesuatu? Wong kita ini menghentikan detak jantung kita juga tidak bisa, menghentikan nafas kita juga tidak bisa, dan juga tidak mau toh. Kita mengontrol tetes darah kita tidak bisa. Kita ini apa tuh yang bisa? Kan semua Allah sebenarnya. Gak kok terus nyolong, Allah isi nyolong ya gak ngono rek. Nanti terus dimanipulasi. Sesungguhnya aku pernah bilang sama Moy Rama, sesungguhnya ketika Bung Roma memetik gitar, aku mendengar sesungguhnya bunyinya itu adalah bunyi dari petikan gitarnya Allah Subhanahu wa taala. Wah, seneng deh. Terus nek ngono Roma Irama Gusti Allah ya. Gitu. Nah, ini pikiran-pikiran modern seperti itu. Enggak gitu logikanya. Ada konsep tajalli dalam Islam. Ya, oke. Supaya saya tidak berkepanjangan, saya urut aja karena saya sudah mencatat sejumlah pertanyaan tadi. Gini. Jadi intinya ini latar belakangnya adalah doa saya supaya Anda 2 tahun ke depan, syukur berikutnya juga itu Anda oleh Allah diberi kedaulatan untuk mandiri dengan kesejahteraan Anda, pikiran Anda tidak bingung menjawab apa-apa karena tetap keputusan terakhir kan di tangan Anda. Anda boleh punya mursyid siapa saja tapi tetap keputusan terakhir kan di tangan Anda. Dan yang tanggung jawab Anda sendiri kepada Allah.
Saya tidak berani jadi guru Anda, tidak berani membaiat Anda, karena kalau nanti Anda tanya, Cak, sampean baiat aku tanggung jawab tayo apa? Jadi kalau saya membaiat Anda, terus nanti ketika Anda diadili sama mungkar nakir, aku turut datang, gitu, ikut mempertanggungjawabkan. Kan enggak bisa, kita masing-masing. Maka saya tidak berani-berani menjadi guru. Saya tidak menolak guru, karena saya berguru kepada apa saja dan siapa saja yang tadi disebut fil afaqi wa fi anfusikum. Itu ya, teman sekalian. Kita ingat aja yang unsur-unsurnya. Pertama, sebenarnya pendidikan yang benar itu guru mengajari atau murid belajar? Guru mulang apa murid sinau? Yang terjadi sekarang dalam peradaban pendidikan kita apa? Guru mengajar. Yang mengajar Allah saja, manusia jangan. Manusia bekerja sama, saling belajar satu sama lain. Makanya judulnya Kiai Kanjeng dimana kan sinau bareng. Itu peradaban. Karena kita selama ini tidak menjalankan sinau bareng. Oke, itu salah satu unsur dari metodologi yang disebut pembelajaran. Pembelajaran apa? Kalau Anda ngomong peradaban, berarti dia sudah sebuah kelengkapan, Mas. Sudah sesuatu yang sudah wungkul. Sekarang kalau wungkul ini ada berbagai macam komponen, tapi menjadi satu komprehensi dan kesatuan yang fungsinya masing-masing tapi bekerja sama. Misalnya kelapa, ada sabutnya, fungsinya sendiri, ada batoknya, ada fungsinya sendiri, ada kerambilnya yang diparut, fungsinya sendiri, ada airnya, fungsinya sendiri. Di luar itu bahkan ada belarak, manggar, glugu, gitu, dengan fungsinya masing-masing. Peradaban itu kalau sudah menjadi kelapa, sudah aplikatif, sudah aktual, ya kalau pakai potensi dan aktualitas tadi, sudah tidak hanya potensial, sudah aktual, bisa diparut dari santen wisan. Banyune iso digawe ngilangi apa jeneng, iso menetralisir racun dan seterusnya. Kelapanya, batoknya, kita sabutnya kita cabuti, batoknya bisa untuk latihan nyundul. Dulu saya gitu. Jadi salah satu lomba di langgar atau musola di desa saya itu adalah ngoncai kelopo, dan tidak boleh pegang pisau atau bendo atau parang atau apapun. Kudu nganggo untumu dhewe. Mending sret. Begitu wis sabutnya habis, tinggal batok, terus di dalamnya ada isinya, ada air sama sapi ora, itu baru sukses. Gitu. Dan saya ingin sekali melakukan itu. Cuman ojo sampai ketok sopo-sopo. Bayangin sekarang aku melakukan itu di depan sama amaknya, lah gendeng lah aku. Padahal itu hobi saya itu. Jadi hobi saya. Oke. Orang modern yang dipelajari adalah, enggak usah modern. Kecenderungan banyak orang yang dia mempelajari batok itu apa, sabut itu apa, air kelapa itu apa, kan gitu. Sangat kecil kecenderungan untuk mempelajari bahwa batok, sabut, kerambil, dan air itu dulunya adalah partikel-partikel sing gumpalan begitu saja. Belum ada tasrihnya, belum ada bunyan, belum ada bangunannya, belum ada pilah-pilahnya, belum ilmiah lah. Jadi cuma gumpalan aja yang namanya beluluk itu. Bahkan sebelum beluluk dia hanya serbuk-serbuk saja, hanya partikel-partikel saja. Nah teman sekalian, yang disebut peradaban ketika sudah menjadi kelapa. Untuk supaya kita mengerti peradaban, kita jangan hanya belajar setelah jadi peradaban terus kita pelajari unsurnya tok, tapi sangkan parannya, asal usulnya, asbabul wurudnya, bahwa asal usulnya ini cuma gumpalan loh. Baru kemudian ada sel-selnya dengan komposisi tertentu menjadi batok, sel-sel lain dengan komposisi tertentu menjadi sabut dan kulit luar dan seterusnya. Oke. Kemudian teman-teman sekalian, kalau ini kita terjemahkan ke dunia pendidikan, tadi kita sudah ngomong mengenai Allah mengajari langsung. Kan kalau takdib itu kan sudah lengkap, Mas. Takdib itu adalah pemberadaban. Untuk menjadi peradaban, kerjanya adalah takdib.
Nah sebelum takdib itu kan yang paling dasar tadris. Tadris itu kalau bersama, bareng-bareng. Tapi kalau ke dalam dirimu namanya tadarus. Tempatnya namanya madrasah, kan gitu Rek? Nah, setelah tadris taklim. Kalau dengan dirimu sendiri ta'alum. Ya, kalau bareng-bareng taklim. Tempatnya namanya ma'lamah. Majelis ma'lamah. Sebenarnya bukan majelis taklim sebenarnya, majelis ma'lamah. Tapi tidak apa-apa. Setelah gini, tadris itu maksudnya mengenali. Oh iki kacang Rek. Oh iki kacang Rek. Oh iki wajik, iki apa iki? Undi-undi. Iki wong barat bingung iki apa carane ndele wijene iki. Satu persatu toh Mas. Padahal digelundung nang ngene iki ya. Gitu. Itu namanya taklim. Setelah taklim Anda sudah tahu bahwa ini gedhok, ini kacang, ya sudah tahu. Itu Anda sudah mengenali, kemudian apa namanya? Mempelajari. Nah, salah satu alat untuk mempelajari adalah harus memahami, namanya tafhim. Tempatnya atau majelisnya namanya mafhamah. Gitu ya. Jadi katakanlah kalau SD itu tadris, kalau SMP itu taklim, SMA itu tafhim. Begitu Anda kuliah itu sudah ta'rif, Anda sudah memperdalam, makanya fakultatif. Ada yang ada fakultas gedhok, memperdalam hal-hal mengenai gedhok, ada fakultas undi-undi, memperdalam undi-undi. Gitu ya. Itu namanya ta'rif. Mengarifi sesuatu. Mengenali secara lebih. Ya mengarifi sebenarnya tidak cukup dengan ilmu pengetahuan, harus dengan kasih sayang. Seluruh pengetahuan dan ilmu yang diperkenalkan Allah di dalam kitabnya, dia selalu didahului oleh Rahman Rahim. Selalu. Jadi wallahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Hasilnya kemudian berikutnya adalah huwar rahmanur rahim. Baru ada kategorisasi. Wallahul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir dan seterusnya. Itu sudah kelapa gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kalau kita ngomong peradaban berarti ada dua macam. Satu peradaban dirimu dan satu peradaban yang lainnya peradaban sosial. Peradaban kecil dan peradaban besar. Peradaban mikro dan peradaban makro. Nah yang kita maksud ini apa malam hari ini? Kalau Anda ngomongnya peradaban mikro, berarti apa saja struktur dan komponen-komponen yang harus ada pada dirimu untuk berperadaban. Kalau makro sosial, ya, apa saja di dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat atau sebuah negara, komponen yang harus ada supaya dia berperadaban. Kita ini kan mentransfer segala sesuatu tanpa ilmu, bila ilmin. Seharusnya ada pemimpin rakyat. Itu beda dengan pemimpin umat, beda dengan pemimpin masyarakat. Belajar epistemologi dong. Kalau umat itu beda sama rakyat, rakyat beda sama masyarakat. Yang dimaksud pemimpin nasional itu pemimpin sing ndi? Pemimpin masyarakat atau pemimpin rakyat atau pemimpin umat? Kalau umat dari kata umun berarti nggone nyusu, nggone mentril. Jadi umat adalah orang yang berhimpun karena susunya sama yang dipentil itu. Karena sepersusuan ibu yang sama. Itu namanya umat. Kalau rakyat, orang yang berkumpul di suatu petak tanah atau tanah dan air, dan karena Allah menaruh mereka di situ, maka merekalah yang dititipi kedaulatan oleh Allah. Maka rakyat itu namanya ra'iyah, adalah kedaulatan. Maka pemimpin rakyat itu adalah pemimpin mbuh negara, mbuh kerajaan, mbuh kesultanan, mbuh apapun. Tapi dia nomor satu yang harus dia sadari adalah dia sekedar mengelola bagaimana kedaulatan rakyat itu dibangun dan diakui. Jadi kalau Anda mau pemilu, pilkada, cek pengetahuannya mengenai kedaulatan rakyat. Kan gitu sebenarnya. Itu namanya pemimpin rakyat. Itu dalam bernegara. Terserah mau demokrasi, sosialisme, persemakmuran, pendidikan, apapun saja sistemnya monggo. Mau khilafah, monggo, tidak ada masalah. Khilafah bukan hanya tidak salah, khilafah itu kewajiban dari Allah SWT untuk manusia.
Anda jangan marah kepada khilafahnya. Kalau tidak sependapat sama HTI-nya oke. Tapi kalau marah sama khilafahnya, dep-depan karo Gusti Allah sampean. Sapa iki mang sing gak oleh sing nek Allah ngene terusan. Sapa iki mang sing anti khilafah? Ya nek Allah terus Jibril diurus. Ya nek ngomong ngono, nek Israel urus. Wah coba. Bayangin kalau yang disuruh Israel. Jangan anti khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tidak menyebut inni ja'ilun fil ardi Adam. Inni ja'ilun fil ardi uswatun hasanah. Inni ja'ilun fil ardi insan. Inni ja'ilun fil ardi makhluk. Enggak. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Fungsinya, tugas dan kewajibannya yang dia sebut, bukan identitasnya. Maka khilafah itu bukan soal identitas. Khilafah itu bukan soal siapa kamu, bukan branding, bukan merek, bukan kelompok, bukan institusi. Khilafah adalah kata kerja. Kamu menyayangi alam apa tidak? Kamu mengakui kedaulatan rakyat apa tidak? Terserah bentuknya. Mau republik monggo, mau republik monggo, tidak ada masalah. Yang penting kamu menerapkan kedaulatan rakyat di semua sistem bidang garap dari pemerintahan. Ya Mas ya. Jadi ini saya mengingatkan ini semua supaya jelas ini yang disebut peradaban.